Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Iwan Villa semua. Ya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sekaligus membahas satu hal yang sedang viral, di mana kita memohon ya dukungan dari teman-teman semua untuk saudara kita yang ada di Sibolga ya, di mana saudara kita ini sedang dilaporkan oleh pihak sebelah yang tidak terima tentunya dengan pernyataan-pernyataan Bapak tersebut di live TikToknya. Ini sekaligus mengedukasi kita dan menjadi peringatan bagi kita semua bahwa yang namanya berapologetika itu sangat beresiko dengan yang namanya hukum. Karena kita tahu banyak orang kalah diskusi, ujung-ujungnya main lapor, teman-teman. Ya, kalah debat, berakhir lapor polisi. Dan saya rasa teman-teman sudah sangat sering mendengar hal tersebut, di mana banyak sekali ya, Polikarpus kan selalu menuduh orang Islam kalah debat lapor polisi. Padahal fakta yang terjadi, teman-teman, sampai detik ini belum ada satupun orang yang dilaporkan Unirifa, belum ada satu orang pun yang dilaporkan oleh Bang Zuma, belum ada satu orang pun yang dilaporkan oleh apologet Islam. Tapi kalau kita dilaporkan, sudah banyak. Ya, saya nggak ambil contoh dari luar. Saya ambil dari saya sendiri saja. Saya dilaporkan sama Wak Labu. Ya, saya dilaporkan oleh pendeta MEM yang babak belur. Saya dilaporkan oleh Paul Jang. Belum lagi ditambah dengan yang kecil-kecil ya, yang ternyata tidak digubris oleh pihak kepolisian. Kalau yang 3 ini memang digubris karena mereka melaporkannya lewat yayasan dan juga ada kuasa hukumnya. Tapi alhamdulillah, kehendak Allah yang terjadi. Doa saya sama seperti doa Yesus, kalau bisa cawan ini berlalu. Dan alhamdulillah doa kita dijawab, dan saya yakin, ya doa orang benar pasti dijawab. Karena memang ada ayatnya ya, orang fasik menjadi penebus orang benar. Kan begitu. Jadi yang kena hukuman, biasanya orang-orang fasik seperti anak Batak. Julius yang dilaporkan anak Batak yang masuk penjara. Nah, seperti itu ya. Gracia Pelo yang dimasukkan waktu itu sama Yusuf Manubulu ya. Oke, jadi ini jadi satu reminder bagi kita dan sekaligus pengingat juga bagi teman-teman bahwa inilah konsekuensi yang harus kita tanggung, inilah salib yang harus kita pikul sebenarnya. Jadi kalau ada orang lihat, oh enak ya berdebat, terkenal, banyak yang sawer gitu kan, bahkan mohon maaf ya, banyak orang berpikir wah ini euforia saja. Mereka nggak tahu bahwa satu kaki kita itu sudah di dalam sel saat Anda muncul di medsos untuk membela agama Anda. Karena bakal banyak pihak-pihak yang nggak senang. Bakal ada pihak-pihak yang merasa tersakiti ya. Padahal kita nggak nyakiti, kita ungkap kebenaran, tapi akan ada yang merasa tersakiti. Itu konsekuensinya gitu kan. Saat kalian bilang sama orang gila, ya, bahwa yang dia makan itu adalah kotoran, dia nggak akan terima. Dia akan marah. Siapa bilang kotoran? Ini makanan terenak, dia bilang. Mengungkap kebenaran itu punya resiko, teman-teman. Jadi lewat video ini kita mau mengedukasi dan juga sharing ya kepada teman-teman dan meminta dukungan teman-teman tentunya. Ya, mari doakan saudara kita yang ada di Sibolga. Ya, saya nggak bisa sebut namanya, tapi ini kasusnya sedang viral karena yang melaporkan ya itu adalah alumni sekolah tersebut yang notabene kenal dengan bapak tersebut yang juga merupakan guru di sekolah ya. Jadi ini alumninya yang sekarang ada yang jadi pejabat, ada yang jadi orang hebat dan sebagainya. Mereka tidak terima ya, gurunya mempertanyakan agama mereka, mempertanyakan ajaran dari Yesus. Padahal narasinya bertanya, kalau kita lihat sekali lagi ya, kalau kita orang umum melihat bahwa bapak tersebut hanya mempertanyakan kok dari videonya. Tapi kita tahu UU ITE itu pasal ya yang sangat berpotensi menjerat siapapun. Hukum di Indonesia kita bisa lihat Tom Lembong saja tidak korupsi masuk penjara. Itu ambil contoh teman-teman. Dengan pasal apa? Membuat kerugian. Sama seperti Unirifa. Kalau kita mau laporkan dia ya, dengan undang-undang membuat keonaran bisa nggak? Bisa aja. Contoh, gara-gara Unirifa pargoi, banyak anak kecil jadi ikutan pargoi, masuk ke dalam kali, meninggoy.
Ini kan merusak ketertiban. Jadi sebenarnya pasal itu sesuatu yang karet, teman-teman. Banyak undang-undang tuh undang-undang harus kita akui undang-undang yang karet. Batasan-batasannya kita nggak ngerti. Ya. Narasi-narasi yang menimbulkan perpecahan itu seperti apa? Misalnya contoh, Uni Rifah bilang ya, kalau saya ganteng, Cebi jelek. Jadi yang muka mirip sama Cebi itu kan pasti ngamuk semua. Loh, sejak kapan saya jelek gitu? Wah, berantem jadinya. Itu kan menimbulkan perpecahan. Ya, menimbulkan perpecahan, teman-teman. Jadi semua tergantung ahli sebenarnya. Ya, semua tergantung ahli dan kita berharap para ahli-ahli yang dipanggil itu bisa benar-benar objektif, ya, dan menilai dengan setulus hati lah. Ya. Jadi apa yang terjadi ini sedang terjadi, teman-teman. Bapak tersebut sudah diamankan untuk saat ini. Tapi statusnya kita belum tahu apakah ini akan berakhir dengan damai ataukah berakhir dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Karena biasanya pihak kepolisian itu setelah mengamankan, ya, mengamankan itu bahasanya bukan ditangkap tapi diamankan, dan dalam 24 jam sudah harus ada status hukumnya. Apakah dilepas ataukah ini naik. Ya, seperti itu, teman-teman. Jadi kita doakan saja semoga bisa lepas, bisa berakhir dengan damai, ya, dengan enak. Tetapi sekali lagi yang mau kita bahas kali ini adalah inilah resiko dari berapologet. Dan kali ini saya mau nanya pendapat juga dengan Uni Rifah yang notabene, ya, ini salah satu mujahidin yang ada di garda terdepan, ya. Bisa dibilang Uni Rifah ini salah satu yang kalau kita lihat, ya, kalau lagi ada pertempuran, nah dialah yang paling depan. Dan biasanya paling depan itu yang paling beresiko duluan kena. Duluan kena itu biasanya yang paling depan. Dan terbukti Uni Rifah tahun lalu itu juga dilaporkan. Kan gitu. Tahun lalu juga dilaporkan sama seperti saya 3 tahun yang lalu. Ya, jadi inilah resikonya. Dan saya mau nanya pendapat dari Uni Rifah sendiri, ya. Bagaimana melihat ini, apakah akan membuat Uni Rifah goyang gitu kan. Karena kan yang sebelah tuh keinginannya adalah supaya apologet Islam ini ya hilang gitu. Ya, hilang gitu. Kalau mereka kan dulu udah coba nih, mulai mau ambil dari yang atas nih, yang mau mereka angkut nih kan yang atas-atasnya dulu, supaya apa? Kalau atasnya gampang keangkut, otomatis yang bawah-bawah akan lebih gampang. Ternyata gagal. Nah, jadi sekarang mungkin mereka rubah strategi, ya. Sekali lagi, dugaan saya mereka sedang merubah strategi dengan mencoba mencomot yang bawah dulu nih. Nah, yang bawah dulu tes. Ya, yang mereka anggap gampang gitu. Ya, mungkin silakan tanggapan dari Uni Rifah. Nih, jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada 3 tanggapan, ya. Ada tiga tanggapan dari saya, 3 dimensi tanggapan maksudnya. Pertama, kalau kita bicara dari dimensi politik kenegaraan, saya sendiri adalah orang yang berpegang teguh kepada apa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Seandainya pemerintah saya memukul punggung saya tidak akan melawan. Kenapa seperti itu? Karena tentu di Islam sendiri, bahkan untuk menyelamatkan diri sendiri, kita diizinkan mengaku sesuatu yang tidak kita imani. Kenapa? Karena di Islam itu adalah agama yang mengajarkan untuk menjalani alur kehidupan ini sesuai natur dan sunnatullah yang berjalan. Jadi kalau seandainya kita adalah orang Islam, nggak ada ceritanya kita percaya bahwa gua rajin sholat, maka gua seandainya mau ke pasar bisa cuman tinggal ngedipin mata, cuing, nyampe, nggak ada. Tetap di Islam, seperti apapun sholatmu, bahkan setingkat Nabi pun, kau tetap bekerja. Bukan mau kondo, ya. Mentang-mentang kau Tuhan, tiba-tiba kau datang ke dunia, pengen makan, minta-minta, pengen naik keledai, kau ngambil punya orang, nggak ada gitu di Islam. Sekelas Nabi saja, yang kalau dipikir-pikir tuh, ya, dia diutus oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang kehidupannya itu, dunia akhiratnya tuh dijamin oleh pencipta alam semesta ini langsung. Dia masih tetap bekerja. Dia masih tetap memiliki istri, mempertanggungjawabkan istrinya, menafkahi istrinya. Dia masih memberikan pendidikan kepada orang-orang. Artinya di sini kita tahu bahwa sebagai orang Islam kita diajarkan untuk jalani kehidupan sebagaimana sunnatullah itu berjalan. Nah, beda dengan orang-orang yang ngaku anak-anak Tuhan, tapi ketika katanya menyampaikan kebenaran, takut diciduk. Padahal mengaku di dalam dirinya ada Tuhan. Dan menuduh di dalam hidung kita ada setan.
Tetapi justru mereka yang mengaku ada Tuhan dalam dirinya ketakutan sama setan dalam hidung Uniriva. Ketika konon katanya menyampaikan kebenaran harus kabur dulu ke Amerika, kabur dulu ke Eropa, kabur dulu ke Jerman. Kenapa? Tuhan dalam dirinya takut digeruduk sama hamba-hamba Tuhan. Jadi anak-anak Theos ini ngomongnya cuma lip service. Tuhan kita berkuasa, dalam nama Tuhan kita semuanya berubah jadi Kristen, amin, haleluya. Yang percaya katakan amin. Tapi ketika malah menyampaikan kebenaran perspektif mereka, kabur dulu bos. Kalau nggak digeruduk sama hamba-hamba Allah. Beda dengan kita umat Islam, kalau kalian ngakunya adalah menyampaikan Islam karena Allah, dan di dalam Islam dikatakan jihad yang paling baik adalah berkata benar di hadapan pemimpin. Apa itu maksudnya? Dalam segi pemimpin, kita tahu pemimpin adalah mereka-mereka yang punya otoritas tertinggi. Artinya, mereka yang punya otoritas terhadap kita yang bukan siapa-siapa ini mampu melakukan apapun termasuk melemparkan pasal-pasal karet dengan menggunakan fulus. Tapi di Islam, berkata benar di hadapan mereka itu adalah jihad fisabilillah. Kalaupun kita mati dalam keadaan menyampaikan kebenaran, itulah seharusnya mati yang dicita-citakan umat Islam. Harusnya begitu. Jadi kalau kalian sebagai seorang muslimah dan muslim ngaku-ngaku berjihad, ya risiko kalian tanggung. Apa risikonya? Dicaci, ditombak, dikejar-kejar pakai batu, dituduh nggak waras lagi sama keluarganya, dituduh dari baljebol, ya kan? Ditelanjangi, dibuka bajunya, ya kan? Digantung di tiang salib. Ini ciri-ciri orang yang menyampaikan kebenaran pasti tidak disukai sama orang-orang yang tidak benar. Seperti My Sweet Love Jesus Christ, yang setelah ku baca bagaimana pengorbanan dia ketika mencoba menyampaikan kebenaran, aku ikuti langkahnya. Tidak akan pernah aku takut mengatakan ular beludak, kunarion, ular beludak, munafik. Kenapa begitu? Ya karena Yesus ngajarin gitu. Sebagai seseorang yang sangat membanggakan sifat Yesus yang sangat bijaksana dalam menyampaikan kebenaran, di satu sisi ada yang nggak bijaksana. Tapi menurut perspektif lain, aku nggak percaya itu. Kayak masa dia dibilang minta-minta hidupnya kata Matthew Henry, masa dibilang dia mau kondo sama Matthew Henry, enggak, itu aku nggak percaya. Aku tetap percaya dia adalah orang yang nggak takut mati. Makanya dia bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang dilakukan Julius, kalau cawan ini berlalu daripadaku, maka sesuai dengan yang kau kehendaki. Keren umat Islam. Ya Allah, kalau memang aku layak untuk dihinakan, tak ada yang mampu menolak engkau menghinakanku ya Allah. Tapi kalau aku layak untuk dimuliakan, walaupun dituduh PCS, dibikin video-video dan foto-foto ini syiripah, ini syiripah. Kalau Allah tidak izinkan aku, kalian nistakan, bebui mulut kalian. Takkan mampu kawan. Kalian merendahkan hamba Allah yang justru jangan-jangan dicintai sama Allah. Karena Allah itu tidak melihat apa yang kau kerjakan, tapi melihat niat yang kau kerjakan. Dalilnya ada, innama a'malu binniyat. Walaupun janda, Allah tidak membenci janda. Seperti Kristen yang benci kali sama janda, aku tengok. Apa salah janda? Coba kalian berpikir, kenapa Kristen yang typing di komal-komal Islam, yang naik-naik di komal Islam, membawa perspektif ajaran mereka seolah-olah ajaran Kristen ini adalah ajaran yang rasis. Datang komal Islam, ya Ismail anak budak, kita dong Yahudi rohani, kita dong Yahudi rohani. Padahal di dalam kitab mereka, orang yang mengaku Yahudi yang bukan Yahudi itu jemaat iblis. Ini aku tunjukkan ayatnya. Inilah kalian, jemaat iblis. Kalian Yahudi? Oh iya dong, kami Yahudi rohani. Bapakmu yang mau aja kau nggak tahu. Nah ini ya. Kita ini kalau bicara pakai data, saudara. Ya, luar biasa Uniriva ya. Tidak gentar teman-teman, walaupun sedang banyak yang terjadi. Walaupun dilaporkan, dihujat, ya, bahkan sedang melihat saudara kita yang diproses secara hukum ya. Tidak membuat seorang Uniriva gentar. Luar biasa. Nah ini ya, kita tunjukkan teman-teman ya, dalam kitab Wahyu
Pasal kedua nomor 9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka. Dengar baik-baik, wahai kalian yang ngaku-ngaku Yahudi rohani, dan fitnah mereka. Ya, langsung ditombak teman-teman ya. Ya, ini salah satu konsekuensi dari bernarasi di medsos. Ini yang paling ringan teman-teman, ditombak akunnya doang. Belum sama yang lain gitu. Dan sekali lagi teman-teman, ya kita mau reminder buat teman-teman muslim yang sekarang terjun di dunia apologetika, pastikan niat kalian yang pertama, terus yang kedua, selalu pikir resiko terburuk dan yakinkan diri kalian memang siap. Ya. Tidak sampai 3 menit aku bangkit kembali ya. Dan aku tidak keluar dari kubur ya. Mari kita bacakan firman Tuhannya orang Kristen ini teman-teman, dengan penuh hikmat, tanpa niat untuk melecehkan kitab yang mereka anggap suci, walaupun secara ilmiah tidak bisa dikatakan suci. Karena sampai sekarang saya tidak mendapatkan alasan kenapa kitab ini dikatakan suci. Aku tahu kesusahanmu. Kalau standar di Islam yang namanya kitab suci itu harus seperti firman ini. Tuhan. Kalau mereka kan diurapi oleh Roh Kudus juga. Nggak ada. Aku udah tanya berkali-kali apa alasan kitab kau dikatakan suci. Nggak mampu mereka menjawab karena memang nggak ada alasan. Ya, nanti mereka kita bahas itu. Jangan kau larikan dulu ke pembahasannya. Ini lagi jemaat sibilis ini. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat sibilis. Jadi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku jemaat sibilislah mereka, karena mereka berkata, aku anak Tuhan, aku Yahudi rohani. Padahal jangan-jangan kau keturunan Fir'aun. Bani Edom, ngaku-ngaku pula lah Yahudi rohani. Ternyata menurut kitab Wahyu, kalian itu adalah jemaat sibilis TV. Wahyu pasal 3 nomor 9. Lihatlah aku akan membuat mereka yang berasal dari jemaat sibilis, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Saudara, aku akan membuat mereka datang dan bersujud di depan kakimu, dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Inilah bukti nyata apa yang kami sampaikan sesuai dengan kitab mereka, bahwa ternyata kalian-kalian yang mengaku Yahudi rohani padahal bukan. Naik kau kunggin, kau bukan orang Yahudi, ngaku-ngaku Yahudi rohani kau. Kata Yesus, kau jemaat sibilis. Ya? Naik kalian yang ngaku-ngaku Yahudi rohani, ternyata kalian semuanya jemaat sibilis. Dengarkan baik-baik. Ternyata salah satu ciri-ciri jemaat sibilis adalah apa? Mengaku Yahudi padahal bukan. Yahudi rohani lah konon. Ya, aku catat dulu ini ya. Nah, jadi kenapa kita umat Islam ini harus takut? Ya, kenapa kita harus takut? Terakhir kita ini bakalan mati. Dunia ini cuma sementara. Apa yang bisa kalian nikmati di dunia ini? Hidup nggak sampai lah 100 tahun. Makan pun cuma sampai tenggorokan. Baju pun bentar lagi jadi sampahnya. Ini baju aku yang harganya 2 juta ini, ya aku buang nanti jadi secondan harganya 50.000. Dipakai ya paling dipakai kalau udah ini. Ya walaupun ini Bunda Ike yang beliin 2 juta memang harganya. Ya karena orang Islam itu karena Tuhannya benar ya banyak juga yang kaya. Yang kaya yang mau kerja lah. Yang nggak kerja walaupun Islam kau pikir bisa kaya, kau pikir apa? Bapak kau rupanya Tuhan. Nggak ada ceritanya Tuhan kita bapak-bapak. Kalau orang lain memang Tuhannya bapak-bapak. Ya gitu. Kalau Tuhan kita bukan bapak-bapak ya. Nah jadi teman-teman yang kucintai, Papa Rena, kita lagi membahas tentang ini, jemaat sibilis yang ngaku-ngaku Yahudi padahal dia bukan Yahudi ya. Nah jadi teman-teman yang perlu dipahami sekali lagi, kalau kalian memang betul-betul tidak takut kehilangan dunia, kejarlah Allah. Karena sang pemilik alam semesta ini tentu akan memerintahkan alam semesta ini untuk melayani kalian. Makanya aku kalau, sorry to say ya, bukan sombong aku ya. Aku pernah bilang begini, apa tas Louis Vuitton ini? Ini cuman merek. Mau KW, mau enggak, mau betul kek, ini asli ya. Nggak ada dibawa mati. Kenapa takut meninggalkan tas Louis Vuitton ini sama jaket harga 2 juta ini? Nggak perlu takut. Kenapa? Karena kita bakalan mati cuman bawa kapan doang.
Nggak ada ceritanya kita umat Islam itu harus takut. Tapi kalaupun seandainya kita takut, itu manusiawi. Kayak Yesus yang ketakutan. Yesus saja Tuhan ketakutan kok. Justru Yesus ketika ketakutan dikuatkan dia sama malaikat. Takut Yesus. Dalilnya ada. Nih, itu bukan pamer. Barang siapa yang berkata jujur itu bukan pamer. Pamer itu mengatakan sesuatu yang gak kau miliki. Punya orang kau klaim. Hei, keselamatan dari bangsa Yahudi. Kau klaim pula keselamatan dari bangsa kau. Kau bukan bangsa Yahudi. Ini memamer-mamerkan keselamatan dari bani orang gitu loh. Nggak tahu malu kadang-kadang ya. Jadi Yesus itu memang pernah ketakutan saudara. Jangan takut untuk rasa takut ya. Tapi jangan kayak anak Batak juga lah. Songong kali gayanya. Anak orang Batak itu ketika dilahirkan rasa takutnya sudah ditanam di Danau Toba. Ketika digeruduk, kawan-kawan, kawan-kawan aku digeruduk orang Islam. Datang ya kawan-kawannya. Tolong dulu ngomongnya gitu. Tolong dulu. Tolong dulu kawan-kawan, datanglah ke sini kawan-kawan, digeruduk orang Islam aku. Ingat di Islam, kalau seandainya kalian berani berjihad, pikul salib, tanggung. Tanggung. Ya, biarkanlah cawan itu berlalu daripada kalian, biarkan sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kalau memang kita layak untuk dihukum di dunia, Allah kan ada dalilnya. Nih, umat Islam kalau berpegang teguh kepada ajaran Islam, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan khawatir dalam diri mereka. Kenapa begitu? Karena mereka percaya yang pasti itu hanya kematian. Ya, jodohku memang belum pasti, yang pasti hanya kematian. Walaupun aku punya rencana nikah bulan Januari belum tentu terlaksana. Kenapa? Yang pasti hanya kematian. Nah, ini kita lihat nih ya. Kalau Allah itu mau menghukum di dunia, itu urusannya terpulang kepada Allah ya. Terpulang kepada Allah ya. Nih. Nah, tengok nih, ini kami pegangan kami nih. Ini pegangan kami umat Islam ya. Nggak ada rasa takut. Kami nggak sok-sok akrab dengan Tuhan, ngaku-ngaku anak Tuhan ya. Kami tidak sok-sok akrab dengan Tuhan, mengaku-ngaku bahwa kami dimasuki Tuhan tubuhnya. Maka setiap pembicaraan yang keluar dari mulut kami adalah pengajaran Tuhan kami yang berupa roh. Maka setiap yang kami ucapkan itu adalah ucapan yang benar. Nggak ada kayak gitu umat Islam. Cebi di mute dulu, udahlah mengganggu, nggak ada guna pula si Cebi inilah. Di mute dulu Cebi. Nah, tapi kalau di Islam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika berada di tengah-tengah sebagian sahabat, berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, apalagi mencuri keledai, ya, minta-minta nggak boleh, ya, mencuri keledai nggak boleh, apalagi keledai itu udahlah jelek mukanya, suaranya pun paling jelek, katanya, tidak berzina. Tidak berzina dan tidak membantu orang berzina. Orang berzina harus dihukum, malah dibiarkan bebas gitu aja. Nggak boleh. Rasulullah SAW berkata, andai Fatimah mencuri aku yang potong tangannya, anaknya Umar Ibn Khattab dihukum sampai meninggal. Tapi kalau ada orang yang ngaku siapa berzina dia harus mati, tiba-tiba melepaskan orang berzina, ini nggak konsisten ini orang nih. Harus berpikir ulang nih kalau jadi pemimpin ya. Nggak jelas kau bang. Kau bilang tadi kalau seandainya dia berzina kau hukum. Tiba-tiba kalau ada orang berzina nggak kau hukum. Nggak jelas kau bang. Bang, yang jelas kau bang. Tidak membun-bun anak-anak. Ini nih. Dalam Islam nggak boleh membun-bun anak-anak. Beda dengan ada dulu pernah ceritanya sejarahnya. Ada tuan yang sengaja membun-bun anak-anak gara-gara menyelamatkan bapaknya yang berzina. Siapa namanya? Itu kalau nggak salah namanya Daud dalam kitabnya orang Kristen tuh. Anak hasil perzinaannya dibun-bun sama Tuhan. Nggak boleh di Islam. Tidak membun-bun anak-anak. Kalian, anak kita aja nggak boleh dibun-bun, apalagi anak orang. Tapi di kitabnya orang Kristen memang ada tertulis, ketika Daud menjinai istri orang, yang dibun-bun adalah anak itu. Ya agak lain memang. Kalau aku dalam pandanganku ini nggak pasti, bukan Tuhan nih. Pasti ini orang yang menambah-nambah ini. Tidak membuat kebohongan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki. Jadi berbohong itu nggak boleh. Kecuali dalam 3 hal, menyelamatkan bapakmu dan mamamu, menyelamatkan dirimu, ya, seperti itu. Isi Julius langsung chat nih, fokus dulu, kata emang gak jelas Julius nih, jangan malah perbandingan agama, katanya. Ih kau parah kau Jul. Ih yaudahlah. Jadi teman-teman kalau mau berapologet ya, hati-hati juga diksi kalian. Pertama, berilmulah sebelum bicara. Yang kedua, tanggung konsekuensi kalau kena pasal karet.
Yang ketiga, ya tahu diri lah. Masa kalian mau membahas perbandingan agama di mayoritasnya Kristen? RT RW-nya mana suka kayak gitu. Ditangkoi lah nanti. Yang ketiga, jangan monolog. Ya, jangan monolog. Ya, ini bukan monolog. Ini namanya menelog. Ya, maksudnya jangan monolog untuk mentafsir kitab orang. Tidak boleh mentafsirkan kitab orang. Kita itu masuk ke dalam ranah penistaan agama. Yang boleh itu bertanya aja. Boleh. Seperti itu. Lanjut Jul. Aduh, kena peringatan, aku turun dulu Jul. Bentar. Nah, jadi inilah konsekuensi dari berapologet seperti yang Uni bilang. Dan Uni Rifa ini salah satu apologet yang saya salut ya. Walaupun ya, kalian lihat kelakuannya, tetapi harus saya akui Uni Rifa itu bisa dibilang ya salah satu apologet yang paling siap teman-teman dengan segala konsekuensinya. Coba kalian lihat, dia mau dilaporkan, mau apapun, ya dia siap gitu. Karena kenapa? Dia sudah ya mewakafkan hidupnya dalam jalur perjuangan ini. Apapun yang terjadi sama dirinya, dia sudah siap. Inilah yang teman-teman harus tanamkan dulu. Kalian siap nggak? Jangan siap cuma di mulut. Ini kita harus jujur-jujuran, teman-teman. Banyak orang, ya, siap, ya kita akan lawan. Begitu harapannya tidak sesuai, mundur dia teman-teman. Dan kalau bagi saya sih itu penyaringan ya, hal yang lumrah terjadi. Dulu banyak teman-teman bermunculan orang-orang yang mau mengatakan berjihad gitu. Tapi begitu seiring waktu, ya dia melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai ekspektasi dia, mundur gitu. Begitu ada kayak seperti inilah, nanti ada yang mundur gitu kan. Padahal inilah resiko yang sudah kita tahu dari awal. Ya, teman-teman, kita lanjut di room ini ya, karena tadi ada sedikit kendala teknis di roomnya Cebi. Ya, silakan Uni, mungkin ada tambahan ya mengenai bagaimana sih kita menyikapi hal ini ya, dan juga apa Ya, nasihat dari Uni Rifa buat teman-teman yang mungkin baru mulai berapologet atau lagi kepikiran, wah saya harus turun nih ke lapangan gara-gara CJ mau naik tuh. banyak sekali polikardus yang ya seperti biasa menghujat dan sebagainya. Bang J nggak bisa naik gara-gara memang nggak bisa dijambak dan ya silakan Uni. Ya, jadi memang seperti gini loh ya. Kalau kita itu berada di jalan yang benar, tapi masih keserempet, ya itu memang harus begitu. Maksudnya gini, kalau gue misalnya kemarin waktu di penyidikan ya, kan dipanggil tuh sama polisi, dibuka lah perkara kan, gelar perkara, ditanya. Mereka bertanya sesuai yang, ya ini vote, inikah Anda yang bicara? Oh betul, itu saya. Bukan gelar itu di BAP Uni. ABAP, kalau gelar perkara itu apa lagi? Gelar perkara itu dari pihak kepolisian di internal mereka menggelar. Di situ disaksikan Irwasum, Wasidik, semua perangkat-perangkat kepolisian untuk memastikan. Jadi istilahnya mereka nanti menentukan sikap. Ini kasus ini naik atau tidak. Itu Oh gelar gitu, perkara nggak tahu lah. Ya pokoknya gitulah yang kuhadapi kemarin. Aku pernah dipanggil, ya aku BAP. datang. Nah kenapa aku harus datang? Ya karena aku mencintai negara ini gitu loh. Justru aku buka Komal, satu tujuannya untuk menjawab. Makanya kan ketika aku buka Komal selalu aku ulangi. Yang awam bertanya saja, yang berilmu silakan bicara. Nah, tetapi aku bukan Kristen yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Bahkan agamaku membenarkan kalau kau diperangi, kau boleh memerangi lagi. Kalau akidahku diperangi, aku perangi balik. Dengan cara apa? Dengan perang argumentasi. Maka metode dalam dialektika yang diizinkan dalam dunia akademisi itu adalah mirroring. Menggunakan cara berpikir orang lain untuk mempertanyakan kepadanya konsistensi mereka ketika berhujah. Itu hal yang boleh. Kalau kalian tidak kuasai itu ya repot juga. Karena ketika kalian ditanya apa alasan kalian, main serea kalian akan dilihat. Kita bukan koruptor, kita bukan pembenci. Buktinya, saya tidak ada urusan dengan agama Kristen. Yang saya punya urusan adalah dengan oknum-oknum atau orang Kristennya. Yang mana mereka adalah orang-orang yang ketika tajam pisaunya mempertanyakan agama kita, tapi ketika ditanya balik mencret. Ketika dipaparkan bagaimana sudut pandangnya terhadap agama kita pakai cara berpikir mereka, nangis. Saya kenapa nggak takut?
Karena saya ini apapun yang saya lakukan ada alasannya. Waktu channelku tidak dimonetes selama setahun, aku tetap live kan, karena aku nggak peduli mau monetes kok mau enggak. Karena aku nggak cari makan dari situ. Buktinya aku masih hidup, sehat, tanpa ada channel YouTube. Kalau si anak Batak contoh, kenapa memang dia bisa dikatakan sebagai orang yang punya indikasi untuk memecah belah? Karena ada uang. Kalau aku sorry tuh saya aku bilang, adanya YouTube, nggak ada YouTube, adanya orang yang bantu, tetap aku percaya Allah itu sudah backup kehidupanku gitu loh. Jadi kalau memang niat kita itu sudah diluruskan, tapi masih kita kesenggol, pegang surah Al-Baqarah ayat 286. Dulu pernah kisah ketika Rasulullah didatangi oleh sahabat. Ya Rasul, sahabat-sahabat dihina, dipijak seperti saya Bilal bin Rabah yang diletakkan batu di atas dadanya. Tapi dia hanya mengatakan kalam Allah, Allah, Allah. Dan memang jujur aku gak akan sanggup begitu. Tentu Allah lebih tahu bahwa aku gak akan sanggup begitu. Maka tentulah Allah tidak memberikan ujian berlebihan kepadaku. Gak ada ceritanya itu. Jangan melawan orang yang jahat. Jangan melawan orang jahat kepadamu. Allah aku gak bilang begitu. Allah aku bilang tidak terlarang bagimu berbuat baik kepada orang lain. Tapi Allah aku juga ajarkan bahwa kalau kalian diperangi, boleh kalian perangi balik. Bahkan kami boleh berbuat baik kepada orang yang tidak melarang, tidak mengganggu gugat kami dalam akidah. Dan itu pun batasannya adalah boleh, bukan wajib. Artinya kalau aku nggak berbuat baik kepada Oten, nggak berdosaku. Karena kebaikan itu adalah pilihan dari hidupku. Ginilah detailnya Islam mengatur bagaimana cara bersikap dalam Islam. Bahkan sejalan dengan dunia filsafat dan ilmu pengetahuan kok. Kaidah filsafat kata toleransi apa maknanya? Gak ada istilahnya toleransi itu kau masuk ke gereja kau ikut nyanyi-nyanyi haleluya, gak ada. Itu dari kata tolerir. Kau membiarkan orang lain. Ada aku ganggu kalian beribadah. Ada ketika kalian menginjili minta-minta setoran atau kolekte ku ganggu. Tapi aku akan datang ke komal kalian karena kalian senggol agamaku. Contoh kayak kemarin tuh. Salah satu namanya Pastor Matetes. Dia buat di situ. Allah adalah Yesus. Allah Yesus katanya. Ku minta pertanggungjawaban. Itu hakku sebagai penyembah dari nama Tuhannya bernama Allah. Secara ilmiah diakui. Nah, tapi ketika kalian naik-naik cuman mempertanyakan agama orang, ditanya kapasitas kalian, nggak tahu. Kalian ketika kalian umat Islam, mohon maaf dengan sangat, di Islam saja, sebelum bicara berilmu dulu. Nggak ada ceritanya kalian banyak bicara. Orang-orang jahil nggak diizinkan banyak bicara. Iya, karena Justru takutnya berdosa nanti kami. ya takutnya Pertama kalau bukan hanya menyesatkan, kedua ya, nanti merugikan diri sendiri, kemudian bawa orang gitu loh. Gitu kan? Jadi kalau seandainya kita bicara, berilmu dulu. Dan kita akan terlihat kok, apakah kita betul-betul orang membenci atau tidak. Waktu akan memperlihatkan kita. Lah, kalian kan bisa lihat siapa aku. Kalian bisa lihat Uniriva MOW. Main teriak aku ketika berdebat itu ngapain? Kalau model konter ya memang aku ngonter. Aku konter balik. betul. Dan Kalau hubungan aku buka sama edukasi, orang buka Kristen juga edukasi. nggak ada masalah ya. Sama Oh, teman-teman nggak ada. Kristen kita bisa ngobrol, kita Lah, bisa ketemu, bisa buktinya, makan. buktinya kok lihat kemarin. Masuk komal Kak Mary, ada aku bahas agamanya. Masuk komal Kak Hana, ada aku bahas agamanya. PK dengan Kak Ito itu, ada aku bahas agamanya. Karena aku sedang tidak ada kepentingan untuk diskusi. Kenapa aku diskusi? Karena mereka memulai untuk membuka diskusi. Aku mengajak menantang mereka. Hadapi aku, berani nggak? Kayak tema nih, Tuhan Mokondo. Kenapa aku buat tema itu? Ini terinspirasi dari lagu yang dibuat oleh apologet Kristen bernama Mata Pisau alias Robert Pesci the King. Lagu Nabi Mukondo mengingatkanku seorang nabi yang punya kekuatan 100% Tuhan, ternyata nggak pernah kerja setelah aku selidiki. Itu salah satu model counterku. Contoh ketika Edis mengatakan nabiku Raja Sek, ternyata yang raja di atas segala raja adalah Tuhannya. Jadi kalau aku membandingkan, entah kenapa memang kalian selalu babak belur. Bukan karena aku pintar, karena memang aku berada di kebenaran. Karena Islam itu adalah agama benar. Dan aku bisa mempertanggungjawabkannya. Aku bilang Islam itu agama benar bukan karena aku agama Islam, tapi karena aku bisa membuktikannya. Dulu nggak berani aku bilang Islam agama benar, Islam agama benar. Karena aku nggak berani. Kenapa? Karena aku belum bisa membuktikannya. Sekarang berani aku.
Siapa kalian? Nah, ngaku kalian sini. Ateis, agnostik, Hindu, Buddha, kejawen. Ayo, kita bandingkan. Mana agama benar? Bukan agama paling benar ya. Mana agama benar? Definisi apa yang mau kalian pakai? Definisi teori kebenaran. Ayo angkat. 9 teori kebenaran. Bisa kubuktikan agamaku. Teori apa yang mau kalian pakai? Epistemologis dalam dunia filsafat umum. Ayo. Dalam definisi kebenaran secara apa? Teologi. Ayo. Secara esensi. Ayo. Ku bahas semuanya. Duduk kalian. Ya. Duduk kalian sama aku. Apa yang mau kalian bahas? Kenapa aku berani? Aku udah belajar. Aku baca. Ku baca buku ini. Ku baca ini semuanya ini. Aku baca ini. Nih. Ini. Negara ini mengajarkan kita untuk memerangi kebotolan. Aku ikut program pemerintah. Menampar-nampar orang yang mempertahankan kebotolan dan mengajarkan kebotolan di ruang publik. Selalu debatku kalau kalian cross check itu bukan karena mereka meyakini hantu blau jadi Tuhan. Bukan. Kalau enggak mereka rusak KBBI. Kalau enggak mereka pelintir kitabnya. Kalau enggak mereka sumpalkan perkataan mereka ke dalam mulut Tuhannya. Itu yang kudebat. Tapi kalau jujur mana ada kudebat. Riva. Iya Ten. Aku percaya kepada Tuhanku. Enggak apa-apa Ten. Tuhanmu manusia Ten. Bukan. Tapi dia Tuhan. Kan kurang ajar itu. Di kitab kau tertulis aku manusia katanya. Kalian pula bilang dia bukan manusia. Contoh kayak pendeta kemarin. Keluar tandukku. Ketika di dalam kitabnya Yesus berkata, aku tidak berhak memberikan tempat duduk di sampingku. Tiba-tiba pendeta bilang, Yesus berhak. Mana yang mau dibenarkan itu? Siapa yang berdusta di antara kalian berdua? Tidak mungkin pada saat bersamaan tidak berhak menjadi berhak. Tidak mungkin segitiga itu pada saat bersamaan adalah lingkaran. Kan merusak peradaban namanya itu. Itu marah aku itu. Marah Uni. Ya, sama aku mau nanya Uni. Jadi, apapun resikonya Uni siap ya. Walaupun harus menjalani hukuman yang kalau kita lihat orang sebelah itu kan, apa ya, mereka tuh dikatakan harus siap pikul salib. Tapi begitu kena hukum, ya langsung wah paling menderita di mana keadilan gitu kan. Kalau Uni nggak akan cemen seperti itu atau akan cemen seperti itu? Jul, kau tengoklah ya, berapa orang yang memfasilitasi aku untuk ke luar negeri. Tahu kau kan? Ya. Masalah uang gampang lah ya. Bagi mereka tuh hal kecil kalau untuk membiayai aku ke luar negeri. Kau tahu lah kan malaikat-malaikat yang berada di sampingku kan? Kenapa aku belum memilih untuk pergi ke luar negeri? Karena memang kalau kita kayak Edis. Bukan. Gini Julia. Kalau memang kita mengaku bahwa yang kita sampaikan ini karena Allah. Kalau kita itu takut, dalam artian takut bukan manusiawi ya, kayak nggak mau mempertanggungjawabkan itu. Ya berarti kita berbohong selama ini. Bukan karena Allah tapi karena kita sendiri. Jadi aku mau selesaikan dulu ini. Bahkan aku udah bilang juga, biar ku selesaikan dulu kasusku. Nanti kalau sudah clear semua, baru aku lanjut S2 aku di luar. Kasus apa? Lah, apa nih Chris? Ya mungkin salah satu orang yang dilaporin ya tahun lalu dan sampai sekarang belum selesai. Jangankan Uniriva yang setahun, saya saja yang sudah 3 tahun, mau jalan 4 tahun, tidak selesai-selesai. Luar biasa sekali. Ya, jadi orang seperti dia punya kasus sih. Apa lagi nih? Apa ini? Orang Kristen tuh kalau ngomong, aku bilang gini ya, orang Kristen tuh kalau ngomong di sini pertama, jangan nilai berdasarkan pikiranmu. Ya masa aku menilai pakai pikiran Tuhan kau, ada aja kau deh, Ten. Ini loh ya. Yang dibilang ini kan benar. Bentar dulu, ini anak-anak Bunda. Ya, dilaporkan Bunda bilang dulu ya. Anak-anak Bunda Kristen kalau naik ke Komar Islam itu minimal ke THT dulu ya, Nak. Yang kedua belajar KBBI dulu. Yang ketiga baru bawa Roh Kudus pneuma dalam dirinya. Kalau nggak kayak gitu tuh, ngomong apa kalian. Kami ngomong ayam, kalian bicara bebek. Ayolah, sekali-sekali jadi orang normal nggak apa-apa kan? Jangan mentang-mentang aku ngaku anak Tuhan tapi menggila di Komar Islam ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau yang kau tahu nggak kemarin ada perempuan yang berbohong mengaku Islam? Banyak kau tahu? Kalau itu. Enggak, ini ketahuan banget kemarin. Dia ngaku Islam dan ternyata nih aku keciduk dia. Di fotonya ada tanda salib nih. Di ininya ada tanda salib.
Di rumahnya ada tanda salib. Emang Ya paniku biasa ya. mereka itu ya. Kalau yang Kayak begituan kan kita udah biasa lah ya. Segala cara mereka lakukan dan yang kita bingung itu apa mereka nggak merasa bersalah dengan Tuhan mereka gitu. Bahkan banyak yang enggak, teman-teman tunggu ya, dulu. Kan mereka kalau berbohong emang yang dihukum. pura-pura syahadat, ya pura-pura syahadat untuk menghancurkan Islam dari dalam, untuk menghancurkan nama mualaf banyak sekarang. Banyak teman-teman. Saya juga bingung gitu. Bukankah mereka melakukan hal seperti itu? Sebenarnya yang mereka nistakan itu Tuhan mereka. Coba Aku kalian tunjukkan pikirkan ya. bukti dulu, Cek Jul. Ini bukti nyata ya. Ini bukti nyata kalau ada orang ngaku Islam. Aku debat di roomnya si pastor kemarin. Ternyata oteng, Jul. Nih, Jul. Oh, tengok, Jul. Tuh, Jul. Salibnya, Jul. Nampak kan, Jul? Ntar, Jul. Ya, Ulang nih ya. Ulang ya. Aduh, tunggu ntar. nampak kok tadi. Udah nampak, udah nampak. Ya, Tuh. Nampak. Betina ini ngaku-ngaku Islam padahal oteng. Ternyata dia bikin pula status di ininya. Aku punya videonya nih banyak. Kau tengok ya. Nih, ini salib juga nih di jamnya nih. Ini salib nih. Ini salib. Dia keluar dari kamar. Pertama ada 3 salib yang kutemukan. Pertama dia keluar dari kamarnya dulu kan. Nih. Allah katanya kan. Mana ada orang Islam bilang Allah. Allah. Ajaran bunglon ini. Berdusta dalam segala hal. Tengok ya, dia keluar dari asrama, kayak asrama ini. Pertama jamnya itu ada salibnya. Ada 3 salib. Tengok Jul pelan-pelan ya Jul ya. Perhatikan ya Jul ya. Nih. Nih, 1, bentar. Nih keluar dari kamar kan. Nih salib di jam. Kedua, nih, 2. Ketiga ini nih. Digere di mana ini perempuan betina ini? mungkin mereka pelatihan, seminari itu. Seminari kayaknya ya. Seminari. Kayak ini ya. Ini Ya, kita pelatihan. angkat lah Jul ya. Ya boleh. Nah, ini Kirim Jul tuh. lebih banyak. Iya, ini bahaya ini Jul kalau kayak gini Jul, ngaku-ngaku Islam di komal-komal gitu loh Jul. Jadi Tahu-tahu kemarin misionaris. aku ketemu dengan mantan ketua penginjil ya. Jadi memang banyak dari mereka itu yang apa ya, memang dilatih itu untuk bisa punya penampilan muslim, ya minimal juga bisa surah pendek, beberapa ayat dan Al-Fatihah supaya meyakinkan. Dan banyak yang juga itu ditaruh-taruh di daerah-daerah muslim, bahkan ada yang sampai disusupkan di pesantren untuk merusak akidah santri-santri dari dalam gitu. Jadi santri-santri diajakin, ya kita ngapain ya sholat gitu kan? Ya, apakah ini benar gitu kan? Masa Tuhan butuh disembah seperti ini? Harusnya Tuhan yang benar kan setiap saat kita mau nyembah bisa dong. Kenapa harus dibatasi jamnya bla bla bla? Jadi dia melemahkan akidah santri-santri itu dari dalam. Dan itu banyak teman-teman. Ya, banyak kita dapati dan sekali lagi itulah yang jadi fokus utama saya terutama di 2025. Ya, alhamdulillah juga sih. Jadi kalau teman-teman yang ngikuti channel saya ya, kalian bisa lihat saya itu awal mulanya mulai dari debat, betul nggak? Channel Hidayah Mualaf Channel itu kan saya buat untuk debat, ya. Disita oleh pihak kepolisian, terus saya juga diproses, ya dipanggil, wah capek lah, ya. Bahkan luar biasa, setahun bisa 6 kali saya dipanggil waktu itu. Terus sampai sekarang belum kembali. Waktu itu saya pikir mungkin Allah mau taruh saya di medan perjuangan yang lain, apalagi saya lihat teman-teman yang apologet udah banyak. Ya udah, saya waktu itu sama Alayubi, sama Aki Bamtri, kita putuskan, kita biarkanlah teman-teman yang lain yang berdebat, kita ambil ranah yang orang lain nggak kerjain, yaitu pemberitaan sama reaksi. Ya, waktu itu aku, Alayubi, sama Bamtri, bertiga kami mengalah, ya, kita buat channel reaksi. Alhamdulillah naik kencang. Ya. Dan saya rasa teman-teman sebagian tahu lah. Ya, naik kencang, alhamdulillah, banyak sekali dari hasil reaksi kita yang membuat orang tersadarkan dan membuat Polikardus sebagian masuk penjara. Ya, contohnya Yusuf Manubulu dan sebagian, ya. Jadi kita cukup senang dengan hal tersebut, tetapi 3 bulan yang lalu Allah matikan channel saya. Bayangkan ya, channel saya mati bukan karena konten berulang atau apapun, karena waktu itu ada statement dari Ustadz Wafi yang mendukung saudara kita yang di Palestina yang dianggap sebagai mendukung organisasi terlarang. Ya, langsung kena pelanggaran besar dan tidak bisa dipulihkan.
Saya sampai bingung gitu, ya Allah, ini apa yang salah gitu kan? Kok bisa gitu? Ya kan kita bertanda tanya sama Allah. Dan waktu itu saya putuskan saya buat 2 channel pengganti. Satu Jadid HMC sebagai channel reaksi penggantinya, dan satu lagi Hidayah Mualaf Center khusus untuk kesaksian mualaf. Secara matematika dan pikiran kita, tentu saja yang paling cepat besar Jadid HMC. Karena kan channel saya mati, otomatis penonton saya pasti akan pindah ke Jadid HMC yang baru. Betul nggak? Penonton saya itu penonton yang suka reaksi dan pemberitaan. Itu bukan orang yang suka nonton debat ya. Jadi setengah penonton saya tuh nggak kenal Uni Rifa malah. Ya, nggak kenal Bang Suma. Nggak kenal Kores. Mereka taunya pemberitaan dan reaksi. Ada sebagian malah sudah tidak mau nonton debat, udah pensiun gitu. Ya, udah pensiun nonton debat. Oke, seharusnya mereka tinggal pindah ke nonton di channel yang baru. Tapi entah kenapa 1 bulan awal channel tersebut kok lambat sekali gitu. Lambat sekali, saya sampai bingung, ya Allah, kok kayak gini gitu. Padahal seharusnya kan penontonnya tinggal pindah kan. Namanya channelnya udah ganti, dan saya umumkan juga. Tapi Allah malah naikkan channel saya yang kesaksian mualaf. Yang kesaksian mualaf, alhamdulillah naiknya kencang sekali. Kencang sekali teman-teman. Bahkan, kalau hari ini sudah ngalahin channel Jadid HMC. Kan begitu. Di situ saya bertanda tanya, Allah ini mau naruh saya di mana? Ya. Dari debat berubah jadi reaksi, sekarang berubah jadi kesaksian mualaf dan turun ke lapangan. Kemarin saya ke Semarang, melihat sekolah mualaf yang ada di Semarang ya. Dan saya senang sekali bagaimana ternyata sekarang itu banyak tempat-tempat ya di mana mualaf bisa belajar. Karena ternyata banyak mualaf itu nggak belajar Islam bukan karena nggak mau belajar, tapi karena malu. Dia ikut pergi kajian, pengajian, ya, dia nggak nyambung karena nggak ngerti kan. Baru mualaf nggak ngerti. Tapi di sekolah mualaf itu mereka diajari dari awal. Kalau dia belajar ke TPQ malu. Masa udah tua 50, 60 tahun, 40 tahun belajar sama anak-anak SD gitu kan dia malu. Ya. Begitu ada sekolah mualaf yang di situ juga sama-sama udah tua gitu kan, nah, mereka senang. Itulah saya pikir, wah luar biasa nih programnya. Dan saya senangnya gini, saya dikasih kesempatan sama Allah untuk melihat dunia yang berbeda. Ya. Melihat dunia yang berbeda di mana orang-orang ini juga nggak ngerti dunia debat gitu. Kalau dunia reaksi sama pemberitaan biasanya 50-50. Setengahnya masih tahu. Tapi yang dunia saya masuki sekarang, 90% ya, itu nggak kenal dunia debat. Saya bilang Uni Rifa, saya bilang Bang Zuma, nggak ada yang kenal satupun. Nggak ada yang kenal gitu. Jadi ini dunia yang berbeda dan saya bersyukur sama Allah, saya dikasih kesempatan untuk masuk ke dunia ini. Ya, walaupun lebih capek gitu, harus turun ke lapangan. Dan bulan depan saya harus ke Malang lagi ya. Bulan ini kan saya baru pulang ya. Belum 1 minggu saya pulang. Ya, kemarin hari Minggu saya balik dari Semarang. Dan bulan depan, ya, karena ada milad api, diundur sampai akhir bulan, saya harus berangkat lagi ke Malang. Ke salah satu desanya ya, Sumber Mancing. Sumber apa namanya? Pokoknya Sumber Gancing atau apalah, yang dekat laut juga dia. Paling bawahnya Malang Selatan, itu Islam minoritas dan ada masjid yang dilarang pembangunan. Itu kita mau liput. Ada masjid yang dilarang pembangunannya. Sekaligus kita akan kunjungi sekolah mualaf yang ada di Kota Malang. Dan kita lihat apa yang bisa kita lakukan untuk teman-teman. Ya, termasuk kemarin di Semarang, kita bantu liput, kita bantu perkenalkan kepada penonton. Alhamdulillah mulai ada tuh orang-orang yang tergerak untuk membantu. Ya, membantu sekolah mualaf tersebut. Kayak ini kita lagi mau belikan karpet lagi. Kemarin kita sudah belikan kipas angin dan beras gitu kan. Ya, namanya Sumber Mancing. Ya, pokoknya Sumber Mancing lah gitu namanya. Ya, jadi kita akan turun ke lapangan terus untuk melakukan hal itu dan alhamdulillah saya senang gitu. Jadi saya bisa bangga gitu. Saya bisa bangga, bahkan saya ngomong sama Uni Rifa, satu-satunya apologet Islam yang khatam 3 segmen cuman saya. Yang khatam 3 segmen. Saya pernah di dunia debat, pernah di dunia reaksi, dan saya pernah di dunia yang di lapangan gitu. Yang notabene nggak semua teman-teman itu dapat kesempatan untuk menjajal ketiga segmen ini gitu kan. Dan nanti insya Allah tahun depan udah mulai di lapangan aku. Dan Uni Rifa saya ajak kemarin ya. Saya bilang, Uni, udah saatnya kita turun-turun ke lapangan ya, membagi ilmu. Tujuannya apa? Di bawah itu teman-teman, banyak sekali misionaris bergentayangan. Dan yang paling miris tahu nggak Uni Rifa? Banyak penonton yang udah nonton 3 tahun, 4 tahun dunia debat ini, harusnya kan mereka sudah bisa mengcounter misionaris. Bahkan kalau dibilang secara kemampuan mungkin dia sudah bisa hadapi pendeta seharusnya.
Mereka kalau WA sama saya, Kojul, ternyata Yesus tuh gini-gini ya. Ini ayatnya kan. Mereka bisa tampilkan ya. Ayatnya gini-gini. Tapi begitu ketemu misionaris, tahu nggak yang dia lakuin apa Uni? Apa? Diusir pakai sapu. Itu Jadi dia kenapa bilang, hawa Kojul, nafsu lebih mendahului daripada ini. Makanya iya, aku bilang, iya, karena mungkin reaktif mereka dong melihat maksudnya. Edis. Iya. Jadi aku bilang, aku langsung marahin ibu itu. Bu, ibu nonton debat udah berapa lama? 4 tahun. Terus misionarisnya ibu apain? Ya saya usir lah Kojul. Masa datang ke kampung kita nawar-nawari agama? Lah, kenapa diusir pakai sapu, Bu? Harusnya tunjukkan adab Islam. Ajak dia ke rumah, kasih dia teh, kasih dia kopi, kasih dia makanan, ajak dia diskusi. Tunjukkan kepada dia ajaran yang benar. Harusnya seperti itu. Itu baru alumni dari penonton dunia debat. Ya. Oh gitu ya Kojul, tapi orangnya nyebelin gitu. Ya, Itulah aku saya mau bilang, saya nanggapin juga berharap nih. ya, dengan kita edukasi teman-teman, kita berharap ya, di setiap daerah di Indonesia ada orang-orang yang memang siap untuk menghadapi misionaris-misionaris ini. Alangkah kerennya. Ya, alangkah kerennya kalau ada penonton-penonton kita yang kirimin video ke saya, Kojul, ada misionaris datang, terus saya injili balik, ini videonya. Oh kan enak, kita angkatnya juga bangga kan. Iya. Ada videonya kita angkat dengan rasa bangga, inilah orang-orang dari hasil nonton dunia debat. Seperti itu. Silakan Uni. Nih, aku mau kasih contoh ya. Sorry itu saya. Nih, Memang kamu pengasuhnya setan itu, pengikut setan kamu. Kalau kau umat kita huruf seperti kau, usikat kau. Kurang ajar ngomongnya itu. Kau jangan usah ngancam-ngancam saya, buta huruf. Kismin, usikat kau. Jangan kau ngancam-ngancam saya di sini. Kau hanya modal-modal kayak gini, tua tapi bodoh, makanya kau kayak gini. Hidup kau itu tua tapi bodoh. Merasa sok berani menentang umat Islam. Loh, kenapa? Nanti. Lihat, saya sudah lihat ini. Loh, saya sudah bilang, saya tinggal di Tangerang pun saya aman-aman saja karena saya mencerdaskan kehidupan bangsa. Sherlock, kamu tempatnya di mana? Ya udah, kau yang Sherlock, ku cari kau. Namamu siapa? Oh, kurang ajar kamu, bangsat kamu. Muhammad siapa? nih ya. Ini adalah tipikal orang Islam yang ketika melihat dogi menggonggong, ikut menggonggong. Ini yang membuat terkadang ketika kalian terbawa hawa nafsu, kalian tidak berilmu. Kecuali kalian kayak aku nggak sombong. Aku sekeluar tandu aku pun aku ngerti dengan apa yang aku ucapkan. Bukan aku sombong loh, karena aku udah terlatih gitu loh. Aku udah 6 tahun terbiasa. Setinggi apapun emosiku melihat mendengarkan nabiku dihujat, aku tidak kehilangan esensi ucapanku. Mampu nggak kalian begitu? Gini Contoh. Uni, kalau Robert itu memang jangan ditanggapi. Kalau udah yang menghujat, Iya. udah turun aja gitu. Enggak, maksudnya gini. Enggak apa-apa Jul. Kalau mampu bertarung, bertarung Jul. Tapi udahlah kemudian cuman ngancam-ngancam. Ngapain? Ya, jangan. kalau aku- Jangan pernah kalau main aku- fisik ancaman teman-teman. Makanya kalau aku beda. Aku naik ke tempat Edis. Kau tengok kan aku tempat Edis. Apa yang dia bawa? Muhammad Raja Sek katanya kan. Oke. Nggak apa-apa. Nabi Muhammad dikatakan Raja Sek gara-gara memiliki kekuatan 30 pria. Aku nggak perlu membantah. Cukup kutanya balik. Kalau nabiku dikatakan Raja Sek gara-gara memiliki kekuatan 30 pria, apa kabar dengan Tuhan yang memiliki kekuatan 100% Tuhan? Barangnya lebih kuat mana? Itu yang membuat aku di-kick di Komal Edis. Nggak Setuju. perlu aku merendahkan nabiku, merendahkan Tuhan orang lain. Cukup kutanyakan cara berpikirnya. Nah, sama kayak ini nih. Si Mata Pisau kan membuat lagu Nabinya Mokondo. Aku nggak perlu ketakutan, kemarahan, emosi. Enggak. Ayo mari kita kupas tuntas pakai dalil. Kalau nabiku dikatakan Mokondo, alasannya apa? Nabiku kecil-kecil udah kerja, nikah dengan perempuan pakai mahar. Ketika hidup pun nggak makan dari minta-minta dan sedekah, bahkan diharamkan makan zakat dan sedekah. Tapi kalau kutanya ada Tuhan yang berkekuatan 100% Tuhan, nggak pernah kerja, minta-minta hidupnya, itu Mokondo nggak itu? Aku turun dulu, kena batasan aku. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tujuan kita di sini ya kita edukasi. Sekali lagi, memang giro kita itu terpanggil.
saya ngerti kenapa banyak orang kayak begitu ketemu misionaris langsung jijik gitu ya. Mungkin mereka membayangkan, wah ini edis gitu kan. Tapi sekali lagi, mari ya kita tunjukkan ajaran yang benar dengan cara ajak mereka untuk berpikir, ajak mereka untuk menggali lebih dalam. Ngerti nggak sebenarnya mereka dengan agama yang mereka jual ini? Itu sih. Nah, itu yang coba saya lakukan, dan saya pikir saya perlu bantuan teman-teman. Itulah kenapa saya ajak Uniriva sama Daman ya. Karena saya anggap dua orang ini termasuk yang gampang diatur gitu. Ya, gampang diatur. Jadi mereka nih saya ajak untuk turun ke daerah, untuk edukasi, supaya apa? Supaya teman-teman kita di daerah ini tahu gitu. Kalau ketemu misionaris, ya mereka nanya ini cara jawabnya apa. Dan kita juga sambil membagikan bukunya Ustaz Wafi, yang memang bukunya itu adalah menjawab fitnah kepada Islam. Nah, jadi saya rasa buku tersebut sangat bagus. Bagi teman-teman yang mau beli, silakan ya. Kita memasarkan buku tersebut, 100.000 dapat 2 buku. Dan sekali lagi, ini kita bagikan ke pondok-pondok dan yayasan-yayasan mualaf. Ya, saya bagikan. Jadi kayak kemarin saya ke Semarang, saya bagikan. Dan nanti kemarin ke Semarang saya bagikan, ini ke Malang juga mau saya bagikan. Tujuannya apa? Supaya ini bisa dipakai sama teman-teman. Ya, ini mau saya bawa ke Malang. Aku tinggalin 1 buat aku. Ya, ini kita pakai kenapa? Supaya teman-teman kita yang di daerah ya tahu gitu jawabnya seperti apa. Karena nggak semua orang itu nonton YouTube, nggak semua orang nonton TikTok. Kayak contoh kemarin di Semarang, mereka nggak kenal sama Uniriva. Artinya mereka kan nggak pernah nonton debat-debat ini. Sehingga mereka kalau ketemu misionaris, mereka kebingungan. Ya, jadi ini kita bagikan buat teman-teman di sana. Dan bagi orang saudara-saudara semua yang mau berinfak juga bisa ya. Jadi bukunya ada dua buku 100.000. Dan ini kita infakkan ke ponpes-ponpes dan juga yayasan-yayasan pembinaan mualaf. Supaya mereka ada pegangan gitu. Ya, selain kita akan buat kajian-kajian, dan Uniriva sama Daman ku ajak memang. Ya, ku ajak Daman sama Uniriva untuk Kurang ajar kau mengedukasi. bilang aku bisa diatur. Lah kan lebih bisa diatur. Lah bagus Kalau lah. ada di Makassar ikut kok. Siap. Makassar belum mungkin karena masih jauh. Kita ke Jawa dulu. Kita ke daerah-daerah yang gampang diakses. Tapi insya Allah kalau nanti memungkinkan kita juga akan keluar Jawa gitu. Kalau sekarang mungkin kita utamakan di Jawa dulu karena lebih gampang diakses terutama untuk tahun ini ya. Toh juga ini udah bulan 8. Kalau saya bilang, oh ya tenang nanti ke sana kan muluk-muluk gitu. Insya Allah. Ya, Kau insya tahu nggak Allah Jul, ke sana. yang membuat aku heran dalam 6 tahun diskusi ini? Apa? Setiap tuduhan mereka di dalam agama kita itu babak belur Tuhannya. Kenapa ya? Maksudnya inilah bukti kalau Islam itu berada di yang benar kan. Apapun tuduhan mereka bilang Nabi kita pedo katanya. Tahu tuh nenek moyangnya yang pedo, nenek moyang Tuhannya. Terus banyak lah pokoknya selama aku diskusi ini aku semakin berani aku bersuara karena apapun hujatan mereka itu pasti tuh kebuka aib agamanya gitu loh. Contoh kayak Dis kan, Muhammad adalah Rob. Ya kita gini aja. Oke Dis, Nabi kami berarti Rob, setara dengan Tuhan kau. Iya katanya kan. Kan dia yang merendahkan Tuhan, yang menyetarakan Tuhan kita dengan Nabi kita dengan Tuhannya kan. Kita nggak pernah kan menyamakan Tuhan kita dengan Tuhannya, malah kita nggak terima Tuhan kita disamakan dengan Tuhan mereka. Jadi memang mereka tuh yang memang pengen berada di kaki kita gitu loh. Setuju. Iya, ini yang aku perhatikan. Jadi aku kayak, Masya Allah, apapun tema dari semua oten Nabi Mokondo, ternyata Tuhannya yang Mokondo. Subhanallah, luar biasa. Ya mungkin aku kasih nama ya. Astagfirullahaladzim. Bagi teman-teman bisa lihat di YouTubeku di Hidayah Mualaf Center. Ya ini kita sudah naikkan videonya. Aku gedein dulu bentar. Ya jadi seperti ini. Ini sekolah mualaf. Jadi mereka bikin kajian tuh seminggu sekali ya. Ini sekalian mereka ada makan siangnya. Jadi makan siangnya ya ala kadarnya. Ini aja baru ya? Iya baru ya? Mereka ada bakso, minum. Nah jadi nih. Jadi namanya adalah Sekolah Mualaf Semarang yang ini. Ya, ini. Jadi mereka tuh seminggu yang rutin sekali setiap hari Sabtu. Ya karena hari Sabtu kan semua orang bisa ngumpul. Tapi kadang-kadang ada tambahan, misalnya ada guru atau orang yang mau bikin kajian hari Rabu atau hari Kamis, mereka belajar lagi gitu. Jadi seminggu bisa 2 kali.
ya. Tapi yang resmi hari Sabtu, tapi kadang-kadang ada tambahan-tambahan kayak kemarin hari Rabu ada tambahan juga gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, jadi mereka agak lucunya karena wajib mencatat. Jadi memang ini sekolah teman-teman, bukan hanya kajian, wajib mencatat mereka. Ya, jadi kalau nggak nanti mereka ada PR dan itu dikasih hadiah memang. Ya, jadi memang dibikin penariknya itu ada hadiah-hadiah lah supaya mereka tuh mau belajar dengan rajin. Ya, karena kadang-kadang kayak anak-anak juga sih, ya kayak anak-anak juga nih. Jadi mereka ada PR-nya harus dikerjain. Apa beda Bible dengan Injil? Beda. Kayak gini ya. Ini Ko Ajis lagi memberikan pemahaman tentang pentingnya perbandingan agama. Ya. Dan ini setiap hari dikumpulin dan diperiksa oleh ketua kelasnya sama pengawasnya, itu harus diteken. Jadi kalau nggak ada tekenan nanti nggak bisa dapat beras ya. Mereka bantuin beras gitu, sembako-sembako lah untuk pemancing. Dan ibu-ibu ini luar biasa nih, mualaf ini luar biasa karena semangatnya gitu. Dan saya senang sama sekolah mualaf ini, tahu kenapa? Biasanya kan banyak yang fokus cuman pendidikan. Kalau mereka apa ya, habulul minanasnya tuh dapat. Jadi mereka tuh juga mementingkan hubungan sesama dan ada sesi curhat. Ya, ada sesi curhatnya, misal Uni Rifa lagi ada masalah nanti didoain sama-sama. Ya, Uni Rifa lagi kenapa-kenapa, mereka sama-sama bantuin gitu. Saya ambil contoh ini ya. Nah, ini kemarin mereka kunjungi, mereka kasih laporan. Jadi ada yang sakit, mereka kunjungi bersama. Jadi biar saudara-saudara kita tuh nggak merasa sendirian. Ini dia lagi sakit, lagi mau diobati ya, lagi mau dioperasi. Teman-teman yang sesama mualaf datang ke sana untuk menyemangati dia. Jadi bagus gitu. Cuman apa ya, bukan cuman belajar tapi benar-benar dibuat seperti rumah kedua gitu. Ya, dibuat seperti rumah kedua. Dan apa ya? Saya merasa bahwa ini lebih benar gitu. Karena banyak kita di Islam sekarang, contoh nih, kita satu pengajian. Ya, contoh Uni Rifa sama Cebi gitu, satu pengajian. Tapi Uni Rifa bisa nggak tahu Cebi ini sebenarnya sekarang lagi kesusahan. Bahkan dia nggak tahu kalau Cebi ini rupanya udah 2 hari nggak makan. Banyak kejadian gitu kan. Tiba-tiba Cebi udah meninggoy aja. Begitu tanya sama Uni Rifa, loh kemarin sehat-sehat kok. Oh kemarin baru kok sama saya ketemu gitu kan. Dia nggak tahu bahwa si Cebi ini udah lagi babak belur gitu. Nah, itulah saya pikir perlu ya tempat-tempat yang istilahnya mereka juga dikuatkan secara apa ya, moral ya. Jadi di situ saling menguatkan, saling berdoa gitu kan. Nah, jadi program ini bagus dan kemarin kita juga udah sepakat ini akan dibuat juga di Kota Solo ya. Jadi yang sudah ada sekarang adalah Semarang sama Kota Malang dan rencana mau Solo dan Tangerang. Kalau saya sih tipikalnya support aja sih ya, karena dari dulu tipikal saya tuh nggak pernah yang apa ya, yang mau muluk-muluk gitu. Kalau saya yang bisa saya lakuin seperti itu. Ya mungkin ada tambahan Uni sebelum kita tutup. Ya intinya dengan kasus-kasus yang ada ini ya, ketika kita bicara bahwa kita ini berjihad, maka dalam Al-Quran Allah berfirman, apakah ketika kita mengatakan kita beriman kita tidak diuji? Itu tidak mungkin kita tidak diuji. Jadi ketika seperti Julius yang mencoba untuk menyampaikan kebenaran menurut perspektif dia yang dia buktikan sendiri dan itu benar menurut dia memang harus menanggung beban banyak hal. Seperti harus kehilangan banyak hal. Ya, seperti dia harus kehilangan pekerjaannya dulu. Atau seperti Papa Rena mungkin dibenci sama keluarga-keluarganya atau dibenci sama orang-orang yang tahu dulu dia adalah Kristen kemudian pindah keyakinan. Itu yang namanya jihad. Begitu juga dengan kita yang Islam dari lahir ini. Ketika kita siap dengan berperang ya tidak mungkin kita tidak luka. Karena Rasulullah sendiri itu pernah giginya berdarah. Sekelas Rasulullah, Nabi kita loh, itu pernah giginya berdarah. Artinya kita tahu yang namanya ketika kita sudah masuk di medan perang, tidak mungkin kita tidak tersabet pisau. Jangan kalian berharap, saya nih berperang, pengennya dilihat berperang, tapi pengen duduk di atas kursi sofa enak. Saya pengen berapologet, tapi pengen dikasih donatur, duit. Ada uang, kalau ada masalah ada yang backup. Siapa kalian?
Itu yang tidak boleh kita lakukan ya. Berharap kepada manusia. Berharap itu hanya kepada Allah. Biar Allah yang mendatangkan orang-orang hebat nanti untuk membantu kita, mensupport kita. Karena kalau kita meminta pertolongan kepada manusia, manusia itu tempat kecewa gitu loh. Jadi kalau ada para orang-orang yang mengaku berapologet, motivasinya itu hanya untuk dunia, ya akan dapat. Tapi kehinaan akan menyertainya. Karena dia tergolong kepada orang munafik. Itu keniscayaan itu. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Jadi ketika kalian mengaku berapologet, siang malam kalian tidak tidur, bahkan mungkin saja sholat kalian tinggalkan, gara-gara berapologet, ya karena kalian lihat ada gift-nya, ada orang-orang kaya yang di bawah mungkin lempar-lempar, yang bisa kalian DM untuk ya pinjam duit, minta duit. Percayalah, waktu akan menyingkirkan kalian dengan seizin Allah. Sudah terbukti itu ya, sudah terbukti akan ada penyaringan. Dan mungkin aku tambahin nih ya, aku ingat waktu kemarin tuh aku pernah dihubungi hampir setiap hari sama Bu Josi ya. Tahu nggak dia hubungi kenapa? Dia cuma ingin memastikan bahwa aku kuat imannya, aku bisa istiqomah. Lantaran kenapa? Ini sedikit curhat ya, nggak apa-apa lah ya, udah mau tutup soalnya. Jadi waktu aku tersandung kasus ini yang dilaporkan oleh oten-oten yang fitnah saya, ya segala cara mereka lakukan untuk supaya saya bisa ditangkap, kan gitu. Itu saya jalaninya teman-teman, ya kalau mau jujur sendirian. Jadi kalau ada yang berpikir kayak tadi Uni bilang, kamu akan ditolong oleh orang, akan ada banyak yang di depan kamu dan sebagainya, belum tentu. Saya saja sudah alami teman-teman. Ya, buktinya waktu itu saya hadapi sendiri loh. Saya hadapi sendiri. Sampai Bu Josi, istilahnya dia jadi nggak enak, dia bilang, Jul jangan kecewa sama orang Islamnya, ya itu oknumnya gitu, ya kamu harus ingat gitu. Saya bilang enggak kok, saya nggak ada masalah, walaupun saya harus sendirian, ya walaupun teman-teman nggak ada yang bisa membantu, tapi saya pikir ya wes, ya karena ini konsekuensi yang harus saya tanggung. Saya maju kok tetap, dan saya nggak ada istilahnya nggak ada sakit hati, nggak ada saya bilang Uni mana kamu kok nggak nolongin saya gitu. Tapi begitu teman-teman ada masalah, tetap saya tolongin. Ya, Uni Rifa, Nora, ya, tetap saya tolongin. Sampai Bu Josi kemarin nanya sama aku, ngapain lu tolongin gitu kan? Padahal lu atau susah juga nggak ditolongin gitu. Ya ada ya aku tolongin kalau lagi susah ya. Ya, waktu kasus hukum nih. Jadi, ya itu nggak sanggup aku bukan pengacara. ya, jadi apa ya? Kalau aku bilang kita tuh nggak boleh kecewa dengan orang. Dan sekali lagi jangan pernah berpikir, wah saya apologet, banyak pendukung, banyak penonton gitu, akan banyak yang mensupport saya. Enggak teman-teman. Kalian akan ada di titik kalian merasakan bahwa kalian sendirian, ya nggak ada manusia lain. Dan saat itulah kalian sadar bahwa tempat kalian berserah itu hanya Allah. Hanya Allah. Tempat kalian berserah cuma Allah, bukan manusia. Nggak ada manusia yang lain. Ya, itu yang kalian harus pegang teman-teman. Kan banyak kisahnya udah Allah jelaskan ke kita. Sayyidah Hagar itu dengan Ismail, Nabi Ismail coba. Sama siapa dia waktu itu? Lalu itulah dihentakkan kaki dia, keluarlah air zam-zam yang sampai sekarang masih ada. Begitu juga dengan Nabi Ayub. Cobaan apa yang tidak dia alami coba? Ditinggalkan istri, hartanya hilang, penyakit kulit. Sampai-sampai ada riwayat, aku belum temu riwayat ini ya Julia, Nabi Ayub itu kisahnya tuh ya. Kan kepalanya berulat kan Jul, jatuh ulat di Itu kepalanya Jul. ada di kitab Israiliyat. Israiliyat ya. Diambillah ulat itu diletakkan lagi, tapi aku kalau Israiliyat nggak percaya sih. Belum wala tu sodik wala tu Ya kan kazab ya. tambah referensi, nggak harus Ya. dipercaya kan referensi. Terus belum lagi Jul kan Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang menarik kisah nih. Nabi Ibrahim waktu dibakar sama Raja Namrud kan Allah berkata kepada para malaikat kan. Maksudnya biarkanlah Ibrahim itu berseru kepada siapa. Kalau dia berseru kepada makhluk, makhluk diizinkan membantu beliau. Tapi kalau dia berseru kepada Allah, itu hak Allah gitu kan. Ternyata Nabi Ibrahim nggak minta bantuan orang gitu. Padahal malaikat udah turun menawarkan diri kan. Sama kayak Nabi Muhammad ditawarkan diri sama malaikat untuk membantu beliau waktu di Taif kan. Ya. Nggak ada nabi-nabi itu yang kayak manja sama malaikat, manja. Ada Tuhan kalau apa-apa minta tolong naik keledai aja dibantuin, agak repot juga kan Jul. Tapi kalau Nabi kita kan nggak kayak gitu, punya harga diri dia. Oke, Malaikat mungkin ada datang, lagi nih. Soalnya aku ya udah mau itulah. siap-siap. Soalnya aku Ya ke masjidnya intinya pengen kalau bawa. Nabi kita itu sangat gentleman banget ya Nabi kita ya. Tapi kalau ada
Tuhan ya kan pengen naik keledai ngambil punya orang terus dibantuin naik keledai, agak bertanya juga sih aku Jul. Ya. Maksudnya harga diri prianya kemana gitu. Kan dia 100% pria, laki-laki normal sehat, tak cacat dan 100% Tuhan gitu. Maksud aku kenapa bisa begitu gitu loh. Masa Ya. cuma naik keledai yang tingginya cuman berapa itu dibantuin gitu. Maksudnya Nabi Muhammad naik kuda aja kan keren kali ya kan. Gitu loh. Jadi kadang-kadang aku berpikir Jangan kalian kalau membandingkan mau, orang yang iya maksudnya itu secara fisik. maksud aku tuh kayak kalian membandingkan tokoh di kitab kalian dengan tokoh di kitab kami tuh, yakin kalian siap mendengarkannya gitu loh. Soalnya kan aku udah belajar. Nabi aku nikah, normal, sehat, perkasa. Ngangkat dia berantem sama Sayyidina Ali, kalah Sayyidina Ali. Lah ini Tuhan berantem sama Nabi Yakub kalah kan nggak worth it banget kalau dibandingin sama Nabi aku kan Jul. Nabi aku kaya raya, nggak minta-minta sedekah. Jadi kayak ini orang Kristen ini sadar nggak sih kalau ngebandingin Tuhannya sama Nabi kita tuh kayak mereka tuh bubuk gitu loh. Belum lagi mereka bilang Nabi kita menikahi bocil. Lah hebat ketika Nabi aku menikahi anak kecil, tapi ternyata anak kecil itu tumbuh menjadi ulama besar daripada Tuhan masuk ke dalam perut mamanya terus keluar pecah perawan dari dalam, mamanya trauma, buktinya nggak tahu kisahnya kayak mana lagi hidup mamanya. Lebih ngeri lagi. Gitu loh. Setuju. Udah, tunggu ya. Soalnya aku udah mau tutup supaya aku bisa jalan. Ya, mungkin dari Papa Rena ada tambahan? Aman bang, aman, lanjut. Saya Oke ya, nyimak. mungkin aku sudahi aja karena aku juga mau jalan. Ya, makasih nih buat teman-teman semua dan sekali lagi mohon doanya ya buat saudara kita yang ada di Sibolga yang sekarang sedang menjalani proses. Dan saya yakin ya apapun yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Ya, ada rencana Allah yang terbaik dalam hidup saudara kita. Sekian dari saya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yuk.